Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Solidaritas Gula, NIM 08012293. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat. Saya semester 5, Prodi Teologi. Baik, langsung saja pembahasan kita pada hari ini yaitu kontekstualisasi. Terlebih dahulu juga kita mengetahui apa itu kontekstualisasi. Kontekstualisasi istilah yang dipakai dalam bidang misi. Istilah ini adalah menjadi populer setelah misi mengalami perkembangan secara luas. Kontekstualisasi bertujuan untuk atau didefinisikan yaitu usaha pemberita Injil dalam berbagai situasi adalah kontekstualisasi, di mana kontekstualisasi sangat penting dalam pemberitaan Injil supaya Injil tersampaikan dengan benar dan tepat dan dapat diterima oleh masyarakat. Teologi kontekstualisasi dalam tataran ilmiah. 1. Makna teologi. Teologi adalah berasal dari bahasa Yunani yaitu theo dan logia. Yang akar katanya ialah theos adalah God atau Allah, sedangkan logos adalah discretion atau percakapan, pengetahuan, dan uraian. Teologi selanjutnya secara sempit dapat dijelaskan sebagai suatu diskursus atau percakapan tentang Allah atau percakapan mengenai Allah. Yang lebih dominan yaitu ilmu yang mempelajari tentang Allah. Lebih luas teologi dipahami sebagai pengajaran tentang Allah, sehingga teologi digolongkan sebagai sebuah bidang ilmu yang menaungi bidang studi agama lainnya. 2. Teologi sebagai ilmu. Apabila teologi disebut ilmu, maka maknanya ialah bahwa teologi mempengaruhi persyaratan atau kriteria untuk disebut sebagai ilmu. Kalau contohnya pengertiannya adalah kalau teologi disebut sebagai ilmu, maka punya kriteria agar kita bisa memahami, yaitu memiliki sifat dan asumsi sebagai ilmu. Sifat dan asumsi suatu ilmu menyentuhkan faktor-faktor mendasar antara lain. Teologi sebagai ilmu memiliki kadar empiris, artinya objek dapat diobservasi atau diteliti serta diuji melalui segala bentuk proses penelitian. 2. Sifat dari pencapaian kebenaran sebuah ilmu relatif yang menjelaskan bahwa kebenaran ilmiah suatu ilmu dapat sebatas ilmu itu sendiri. Artinya, dalil dari suatu ilmu tidak dapat diterapkan secara umum ataupun acak kepada ilmu lainnya. 3. Hakikat ilmu dibangun di atas proposisi sebab akibat empirik yang teruji. Fakta dasar sebagai penemuan proposisi dimaksud dapat diuji secara aktual. Nomor 2, bagaimana kita mengetahui bahwa teologi itu adalah ilmu, yaitu memiliki komponen, ciri, dan aspek ilmu. Komponen ilmu pada dasarnya yaitu dalam ilmu ada fenomena atau gejala atau kejadian yang bersifat inderawi dan non-inderawi. Dalam ilmu terdapat konsep. Konsep ini adalah simbol dari setiap fenomena, yang artinya yaitu gambaran atau simbol yang ada di suatu fenomena tersebut. Ciri-ciri dari ilmu dapat menyentuh aspek-aspek, yaitu ilmu memiliki objek. Dan ini menunjukkan bahwa hakikat, sifat, dan batasan dari objek ilmu adalah jelas. Memiliki nilai kebenaran yang dapat diukur sebagai ilmu. Sifat-sifat dari kebenaran ilmu dapat dijelaskan sebagai berikut. Kebenaran ilmu memiliki sifat koheren atau berhubungan. Sifat koheren dan kebenaran ilmu berkaitan dengan penemuan dan penyataan ilmiah yang telah ada terlebih dahulu.
Kontekstualisasi juga dilandaskan pada pendekatan objektif terhadap Alkitab, karena teologi dilandaskan pada Alkitab adalah firman Allah sebagai sumber utama dari teologi itu. Karena itu kontekstualisasi pada dasarnya yaitu Allah sendiri yang sudah memakai kontekstualisasi kepada manusia, bagaimana Allah berbicara kepada manusia sesuai dengan apa yang dapat diterima atau apa yang dapat dipahami oleh manusia dan apa yang dapat dimengerti oleh manusia itu sendiri. Contohnya dia berbicara kepada Adam dan Hawa. Tentu saja yang bahasa yang dipakai oleh Allah pada waktu itu adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia atau yang dimengerti oleh Adam pada waktu itu, pada waktu Allah berbicara kepadanya. Juga kepada Musa dia berbicara, pasti yang dia bicarakan atau yang dia sampaikan itu bahasanya adalah yang bisa dimengerti oleh Musa itu sendiri. Dalam berkontekstualisasi juga kita harus mengetahui istilah-istilah dalam kontekstualisasi dan definisi kontekstualisasi. Nomor 1, kontekstualisasi. Yakob Tomatala mendefinisikan kata kontekstualisasi yaitu berasal dari kata konteks yang diangkat dari Latin contexter yang berarti menenun yang menghubungkan bersama atau menjadikan satu. Pengertian ini menjelaskan bahwa berbicara tentang kontekstualisasi, perhatian ditunjukkan kepada dua atau lebih komponen yang disatukan atau dengan kata lain kontekstualisasi. Untuk menghubungkan istilah kontekstualisasi dengan pemberitaan Injil, Yakob Tomatala menggunakan sebuah istilah yang lain yaitu kontekstualisasi yang artinya menjelaskan suatu penafsiran yang bersifat kritis. Apa yang memberi arti kepada konteks yang dilihat dari sudut rancangan misi Allah yang utuh. Dari uraian itu di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kontekstualisasi adalah usaha memahami konteks kehidupan manusia secara luas dalam dimensi budaya, agama, sosial, ekonomi, dan politik dalam berhubungannya dengan situasi menyeluruh dengan tujuan agar pemberitaan Injil dapat dilakukan dengan baik dan dapat dipahami oleh setiap orang yang hidup dalam konteks tersebut. Kalau kita mendengarkan Injil Yesus Kristus yang diberitakan kepada kita lalu kita berusaha supaya kita mengerti dengan cara kita merasa, berpikir dan bertindak yang dibentuk dalam dan ditentukan oleh adat istiadat dan kebudayaan kita. Lalu hasil penghayatan itu kemudian dituangkan dalam bentuk-bentuk yang dapat kita pahami dan dihayati, maka kita sudah terlibat dalam usaha kontekstualisasi. Yang artinya saudara yang terkasih, kontekstualisasi ini adalah kita berbicara, contohnya kita berbicara tentang adat istiadat. Kalau kita tidak menyesuaikan diri kita dalam adat istiadat yang ada di suku tersebut, maka bisa saja kita diusir. Bisa saja penginjil diusir dari situ. Makanya terlebih dahulu kita harus menyatukan dulu atau kita satukan dulu pendapat kita dengan pendapat yang di suku tersebut sesuai dengan Alkitabiah. Ekulturasi. Arti secara harfiah, ekulturasi adalah pembudayaan, proses dari segala sosial budaya menjadi suatu adat atau pranata yang baku. Ekulturasi lebih menitik beratkan pada perubahan yang terjadi di dalam budaya itu sendiri. Kembali dari istilah akulturasi yang artinya masuknya budaya asing dalam suatu masyarakat sehingga menyerap secara selektif sedikit atau banyak unsur kebudayaan tersebut sebagai menolak budaya itu. Yang artinya bahwa
akulturasi ini adalah yang kita bawa dalam kontekstualisasi, di mana apa yang sudah dalam budaya tersebut kita harus mengikuti budaya tersebut. Beda dengan akulturasi, yang artinya akulturasi adalah contohnya kita dalam kebudayaan kita atau dalam suku kita sudah terbiasa, yang kita biasakan itu adalah kita membawa di suku tersebut, atau sama halnya kita menolak budaya-budaya yang ada di suku tersebut yang kita kunjungi. Jadi yang lebih spesifiknya atau yang lebih baik adalah kita memakai secara akulturasi, di mana kita menyesuaikan diri kita di suku tersebut. Jangan kita menjadi akulturasi yang artinya bahwa kita membawa atau memasukkan budaya-budaya kita kepada suku yang kita kunjungi tersebut. Sama halnya kita itu ditolak atau kita diusir dari suku tersebut jika kita itu tidak menerima apa yang ada di suku tersebut, atau kita membawa budaya kita atau kebiasaan-kebiasaan kita. Itu sama sekali bukan secara berkontekstualisasi yang benar. Haslett-Graf menegaskan bahwa bila kontekstualisasi tidak dilakukan, teologi tidak akan menjadi relevan. Yang artinya bahwa bila kita tidak berkomunikasi atau bila kita tidak berkontekstualisasi kepada suku tersebut atau kepada masyarakat tersebut, maka teologi yang kita bawa di dalam masyarakat tersebut tidak relevan atau tidak bisa dimengerti oleh orang-orang tersebut. Contohnya kita adalah orang-orang Indonesia, atau saya secara pribadi adalah orang Nias. Saya pergi ke suku Jawa. Saya membawa bahasa saya di suku Jawa, yaitu bahasa Nias. Tentu saja orang Jawa itu tidak mengerti apa yang saya katakan. Makanya saya membawa teologi di suku Jawa tidak dimengerti oleh orang-orang Jawa tersebut. Karena kenapa? Saya tidak berkontekstualisasi dengan bahasa kepada mereka. Dan bagi penginjil, kontekstualisasi ini sangat bermanfaat bagi kita. Bila kontekstualisasi juga dilakukan terlalu semangat, maka akan terjadi kompromi dan sinkretisme. Yang artinya bahwa kalau kita bersemangat, ini adalah contohnya bersemangat dalam menyampaikan Injil, maka terjadi kompromi atau terjadi sinkretisme yang tidak terduga. Solusinya adalah Thomas memberikan batasan-batasan sebagai berikut. Hal yang bertentangan dengan keyakinan dan moral seperti penyembahan berhala, magi, penguburan manusia. Hal-hal yang memang baik seperti tata perpakaian yang terhormat, pembagian antara jenis kelamin yang cermat. Hal-hal yang sifatnya sipil dengan demikian tidak menyentuh keyakinan dan moral dalam secara apapun, misalnya gaya hidup efektif. Makanya kontekstualisasi ini sangat berguna untuk orang-orang misi, biar teologi yang kita bawa di suku-suku tersebut dapat dimengerti dan dapat mereka pahami dan dapat mereka lakukan dalam lepas pribadi mereka. Tentu saja dalam berkontekstualisasi ini adalah landasan yang kita pakai, yaitu Alkitab tentang kontekstualisasi. Kontekstualisasi dalam Perjanjian Lama merupakan dasar penting bagi kontekstualisasi secara menyeluruhnya. Untuk memahami kontekstualisasi dalam Alkitab, perlu disadari bahwa dasar utama kontekstualisasi adalah dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Baru hanya merupakan kelanjutan saja dari sebuah kontekstualisasi yang alkitabiah. Untuk pemahaman yang lebih lengkap,
tentang kontekstualisasi dalam Perjanjian Lama perlu untuk melihatnya dalam 3 pokok penting. 1. Dasar kontekstualisasi adalah penyataan diri Allah dalam penciptaannya. Kejadian 1 dimulai dari Allah berkontekstualisasi seperti yang saya bilang dari tadi, bahwa Allah sendiri berkontekstualisasi kepada Adam untuk atau Allah sendiri berkontekstualisasi kepada manusia supaya manusia itu bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Allah atau apa firman yang Allah sampaikan kepada Adam tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa teologi kontekstualisasi benar Allah dimulai dari diri Allah sendiri. Selanjutnya, Allah sebagai pencipta telah menciptakan manusia dengan kreatif untuk berbudaya, yang dalam kerangka budayanya manusia balik memandang kepada Allah. Jadi yang artinya bahwa Allah menciptakan manusia itu adalah berbagai budaya. Karena Allah yang menciptakan manusia, budaya yang dipakai disebut adalah manusia juga sebagai ciptaan harus berbalik kepada penciptanya. Allah menggunakan kemampuan yang diberikan kepada manusia atau budaya untuk menyatakan maksudnya, dan manusia dapat memahami serta berinteraksi dengan Allah melalui sesuatu yang ada pada dirinya. Yang artinya bahwa manusia berbicara kepada Allah juga bagaimana budayanya atau bahasanya manusia sendiri. Tentu saja Allah mengenal dan Allah mengerti tentang bahasa manusia karena manusia adalah ciptaannya. 2. Firman ini dapat dimengerti dan terus menjadi penghayatan sepanjang sejarah bangsa Israel, di mana firman ini berkontekstualisasi. Disimpulkan bahwa proses kontekstualisasi ini terjadi melalui inkarnasi firman dan budaya dan interaksi manusia dalam budaya tersebut terhadap firman Allah itu sendiri. 2. Perwujudan kontekstualisasi adalah mandat budaya. Mandat budaya terpakai dalam Kejadian 1:28-30. Dalam mandat ini terdapat wewenang yang manusia terima dari Allah untuk berbudaya, memenuhi dan menguasai dunia, di mana Allah berfirman kepada manusia untuk melakukan mandat dari Allah supaya manusia bisa menguasai dan memelihara bumi ini yang sudah diciptakan oleh Allah itu sendiri, di mana Allah memakai bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia dan budaya yang bisa dilakukan oleh manusia itu sendiri kepada manusia. Allah memiliki wewenang mutlak untuk mengontrol, sehingga di luar kontrol ini tidak akan berteologi dalam konteks yang absa alkitabiah. Yakub Tamatala memberi penegasan bahwa berteologi dalam konteks hanya terjadi bila ada hubungan intim Allah dan manusia. Dalam pengertian sekarang, manusia yang telah ditebus, yang artinya bahwa yang bisa mendengarkan, yang bisa melakukan kontekstualisasi ini, yang bisa melakukan kontekstualisasi ini berteologi adalah hanya yang sudah ada hubungan intim dengan Allah, di mana bahasa yang sekarang ini adalah dalam pengertian yaitu manusia yang sudah ditebus, di mana ada hubungan intim dengan Allah, supaya yang artinya bahwa manusia bisa mengungkapkan
atau bisa langsung berbicara sendiri kepada Allah melalui doa-doa yang dipanjatkan oleh manusia itu sendiri yang sudah ditebus. Dinamika kontekstualisasi adalah perjanjian berkat Allah, di mana setelah Allah menciptakan segala sesuatu, Allah mengadakan sebuah perjanjian kepada manusia, di mana perjanjian itu tentang berkat Allah. Kejadian pasal 1 ayat 20 sampai ayat 28 dan pasal 2 ayat 3. Untuk menikmati berkat Allah sesuai dengan isi perjanjian itu, ada syarat yang harus dipenuhi oleh manusia, yaitu taat secara mutlak kepada ketetapan Allah. Jadi untuk menikmati berkat Allah sesuai perjanjian Allah dan manusia itu dituntut untuk taat, dan yang tidak taat dihukum oleh Allah. Fakta membuktikan bahwa manusia tidak dapat memenuhi syarat dalam perjanjian, namun demikian semua ciptaan Allah melukiskan tentang kemuliaan Allah, di mana Allah itu sudah berjanji kepada manusia, di mana Dia selalu memberkati manusia, Dia selalu melindungi manusia supaya dan manusia itu tidak taat kepada Allah. Dan karena manusia tidak taat kepada Allah, Tuhan menghukum manusia itu sesuai dengan hukumannya pribadi lepas pribadi. Lalu Allah sendiri mengadakan perjanjian keselamatan karena manusia dengan Allah sudah rusak hubungannya karena dosa-dosa manusia, dan Allah berjanji untuk menyelamatkan manusia melalui pernyataannya dirinya sendiri, atau Dia memberikan perjanjian baru, New Covenant, dan itu melalui pernyataan dirinya sendiri melalui diri Yesus Kristus. Bagian B, kontekstualisasi dalam perjanjian baru. 1. Inkarnasi Yesus Kristus dalam konteks budaya Yahudi. Inkarnasi Yesus Kristus dalam konteks budaya Yahudi merupakan puncak perwujudan kontekstualisasi Allah dalam budaya manusia. Dalam inkarnasinya manusia dapat melihat Allah. Topik ini dijelaskan lebih mendetail melalui dua bagian, yaitu hakikat inkarnasi, yang artinya bahwa inkarnasi artinya menjadi daging atau menjadi manusia, di mana inkarnasi Allah atau rencana Allah, perjanjian Allah kepada manusia itu adalah sungguh nyata dan benar-benar nyata, di mana Allah sendiri menyatakan dirinya sebagai manusia supaya Allah itu bisa dilihat oleh manusia itu sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 14. Dan Yesus Kristus juga memakai metode kontekstualisasi ini, di mana Yesus Kristus ini hidup di tengah-tengah orang Yahudi, atau Dia hidup di berbagai adat istiadat dan budaya. Dia melakukan segala adat istiadat dan budaya itu tersebut supaya ia lebih mendekat dan dia lebih menyampaikan Injil tersebut kepada masyarakat yang ada di sekelilingnya tersebut. Tuhan Yesus juga menggunakan metode pendekatan yang kontekstualisasi dalam menjawab kebutuhan manusia di sekitarnya. Kalau kita melihat dalam perjanjian baru, atau kita melihat dalam kitab Injil tersebut, semuanya pekerjaan atau pelayanan Tuhan Yesus Kristus itu adalah berupa perumpamaan yang Dia pakai bagaimana sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Dia memakai dalam contohnya Dia tiba di ladang, Dia juga memakai di situ bagaimana perumpamaan dalam pertanian, dan Dia tiba di pohon anggur, dan Dia juga memakai perumpamaan dan bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia itu sendiri tentang kebutuhannya itu sendiri.
Begitu juga Tuhan Yesus pada waktu dia bertemu dengan orang Samaria, dia juga berkontekstualisasi di situ. Dia juga meminta air, di mana dalam percakapan atau berkontekstualisasi tersebut Injil tersampaikan oleh karena perempuan Samaria tersebut. Dalam perjanjian baru juga Paulus juga memakai metode kontekstualisasi ini dalam pemberitaan Injil. Dasar penting untuk proses terjadi dalam kontekstualisasi melalui pengosongan diri untuk masuk dalam budaya orang lain. Seseorang harus meninggalkan jati dirinya atau kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan setiap hari atau budaya-budaya yang biasa dia lakukan. Yang artinya bahwa Rasul Paulus ini sangat berkontekstualisasi juga kepada masyarakat yang didatanginya, di mana Rasul Paulus mengatakan bahwa jikalau orang-orang di sekitar saya masih hidup dalam Taurat, saya juga masih hidup di dalam Taurat. Jika seseorang masih hidup di dalam Rasul Paulus berkata di sini bahwa di 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai 20 beginilah. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun tidak hidup di luar hukum Allah. Di mana Rasul Paulus ini melakukan kontekstualisasi, di mana yang didatanginya itu dia melihat apa kebudayaan yang tersebut. Apakah orang-orang itu hidup di dalam hukum Taurat? Juga Paulus hidup di dalam hukum Taurat, supaya dia yang hidup di dalam hukum Taurat itu dia bisa memenangkan itu, dan dia bisa membawa di perjanjian Allah, atau dia bisa menyelamatkan orang-orang yang dia memberikan motivasi atau bisa memberikan pengertian yang hidup di bawah hukum Taurat tersebut. Yang artinya bahwa Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kontekstualisasi ini sangat penting dalam penginjilan, di mana kontekstualisasi ini adalah usaha manusia untuk memberitakan Injil di berbagai situasi dalam konteks yang ada di suku tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom.